Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua. Pada sore yang penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam, kitab yang berisikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana sekarang kita telah sampai pada al-haditsus sabi' wa arba'un, hadis yang ke-47. Qala muallif rahimahullah al-hadits as-sabi' wal arba'un an Abi Minhal Sayyar ibn Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami faqala lahu abi kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah faqala kana yusalli al-hajirah allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syamsu wa yusalli al-'asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyatun wa nasitu ma qala fil maghrib wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya'i allati tad'unaha al-'atamah wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bi sittina ilal mi'ati. Hadis yang ke-47 dari Abi Minhal Sayyar bin Salamah. Ya, Abu Minhal Sayyar bin Salamah ini adalah salah seorang tabi'in yang thiqah, yang terpercaya, yang beliau wafat tahun 129 Hijriyah. Dari Abi Minhal Sayyar bin Salamah qala dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Suatu ketika aku dan bapakku, ya kata Abi Minhal ini, mendatangi Abu Barzah al-Aslami. Adapun Abu Barzah al-Aslami, beliau adalah Abu Barzah Nadlah bin Ubaid atau yang dikenal dengan Ibnu Abdullah al-Aslami. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga ikut pada perang Khaybar, kemudian ikut pada Fathul Mekah dan wafat tahun 65 Hijriyah. Ya, jadi tabi'in ini mendatangi salah seorang sahabat Nabi yang mulia,
yaitu Abu Barzah. Faqala lahu abi, maka ayahku, kata Abi Minhal, berkata kepada Abu Barzah, bertanya kepada Abu Barzah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat al-maktubah. Yang dimaksud dengan salat al-maktubah di sini adalah salat yang wajib, salat yang 5. Di sini Abu Minhal dan bapaknya dan ayahnya bertanya kepada Abu Barzah, yaitu salah seorang sahabat Nabi, tentang bagaimana salat wajib yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama menjelaskan kenapa sampai Abu Barzah dan bapaknya ini bertanya tentang salat wajib kepada salah seorang sahabat Nabi. Hal ini dikarenakan bisa jadi pada waktu itu sudah banyak orang yang mulai melalaikan waktu salat. Ya, sebagian dari mereka mengakhirkan salat. Ya, maka Abu Minhal ini dan bapaknya pun bertanya kepada salah seorang sahabat yang mulia ini tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud tentang salatnya Nabi di sini adalah bagaimana waktu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Abu Barzah radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, kana yusallil hajirata allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah, yusallil hajirah, mengerjakan salat al-hajirah. Salat al-hajirah ya disebut dia dengan al-hajirah atau al-hajir, adalah yang dimaksud di sini salat zuhur. Disebut dengan al-hajir dikarenakan al-hajir ini adalah waktu ketika panas yang pada waktu itu sangat terik, ketika pertengahan siang, makanya dia disebut dengan al-hajir. Yang dimaksud di sini adalah salat zuhur, ya, al-hajir atau al-hajirah. Allati tad'unaha al-ula, yang kalian sebut juga salat ini dengan al-ula. Ya, salat al-hajirah sebagian dari manusia pada waktu itu menyebutnya juga dengan al-ula. Kenapa disebut salat zuhur ini dengan al-ula? Para ulama menjelaskan hal ini dikarenakan dia adalah salat yang pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Jadi al-ula ini artinya yang pertama. Disebut salat zuhur ini al-ula karena salat zuhur ini adalah salat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Ya, makanya dia disebut juga dengan al-ula. Kana yusallil hajirata allati tad'unaha al-ula hina tadhadu syamsu. Dahulu Nabi SAW melaksanakan salat al-hajirah atau salat zuhur yang disebut juga dengan al-ula, yaitu ketika tadhadu syams, ketika matahari tergelincir. Ya, matahari tergelincir ini adalah waktu salat zuhurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadhadu syams, waktu matahari tergelincir, adalah ketika bayangan ini sudah mulai bertambah panjang setelah berada pada titik yang paling pendek. Jadi pada waktu matahari berada di atas, ya, maka pada waktu itu posisi keadaan bayangan manusia atau keadaan bayangan itu adalah pada keadaan yang paling pendek. Kemudian dia sudah mulai memanjang, maka ini adalah waktu mulai tergelincirnya matahari dan
menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abu Barzah, hina tadhadus syamsu, itu Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur ketika matahari mulai tergelincir, ya pada waktu siang hari. Dan ini juga menandakan bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat zuhur ini di awal waktunya, mengerjakan sholat zuhur di awal waktu. Wa yusallil asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyatun. Dan sholat asar, yaitu ketika salah seorang dari kami kembali ke tempat tinggalnya, ila rahlihi, ya ke tempat tinggalnya, fi aqsal Madinah, yang dia tinggal jauh dari Madinah, yaitu di pinggiran Madinah, wasyamsu hayyatun, dan matahari masih terang, masih jernih. Ya, di sini Abu Barzah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ini sholat asar ini juga di awal waktu, mengisyaratkan Nabi sholat asar di awal waktu. Kenapa? Karena ketika orang yang tinggalnya jauh dari kota saja, dari kota Madinah, ini dia pulang ke rumahnya selesai mengerjakan sholat bersama Nabi Muhammad SAW, sampai di rumah yang rumahnya ini jauh dari Madinah, ternyata matahari masih terang. Artinya disebut dengan asyamsu hayyatun di sini, matahari masih terang, masih cerah, ya artinya belum muncul ya warna kemerah-merahan. Artinya masih awal waktu asar. Dan ini adalah sunnahnya, sholat asar itu adalah di awal waktu. Sunnahnya sholat asar ini adalah di awal waktu. Wa nasitu maqala fil maghrib, dan aku, kata Abi Minhal, yaitu perawi hadis ini, aku lupa maqala fil maghrib, apa yang dikatakan oleh Abu Barzah ini berkaitan dengan sholat maghrib. Ya, dan aku lupa, kata Al-Minhal ini, ya apa yang dikatakan oleh Abu Barzah terkait dengan sholat maghrib. Wa nasitu maqala fil maghrib wa kana yastahibbu an yuakhira min al-isya'i allati tad'unaha al-atamah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastahibbu, menyenangi, Rasulullah suka, menyenangi, menyukai, an yuakhira minal isya, yaitu mengakhirkan salat isya. Rasulullah senang untuk mengakhirkan salat isya, allati tad'unaha al-atamah, yang kalian sebut dengan al-atamah. Ya, jadi orang-orang biasanya juga menyebut salat isya ini dengan al-atamah. Akan tetapi dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya penamaan salat isya ini dengan al-atamah adalah ya sesuatu yang tidak dianjurkan. Kenapa? Dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, dan hadisnya adalah marfu, disebutkan la yaghlibannakum al-a'rabi ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillahi al-isya. Janganlah kalian ikut-ikutan orang-orang Arab Badui dalam memberikan nama salat-salat kalian. Fa innaha fi kitabillah al-isya,
karena solat ini di dalam Al-Quran disebut dengan solat Isya. Ya, makanya para ulama mengatakan penamaan ya solat Isya dinamakan dengan Al-Atamah ini ya adalah penamaan yang tidak disenangi. Ya, akan tapi sebagian orang menyebutnya dengan Al-Atamah. Ya, sebagian menyebutnya dengan Al-Atamah. Apa yang dimaksud dengan Al-Atamah? Al-Atamah, jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, adalah waktu sepertiga malam yang pertama. Waktu sepertiga malam yang pertama setelah tenggelamnya matahari. Ini adalah waktu terbaik solat Isya, yaitu di akhir sepertiga malam pertama. Ini waktu yang dicintai oleh Nabi SAW. Artinya kalau kita asumsikan, misal ya waktu maghrib, yaitu waktu tenggelamnya matahari ini adalah pukul 18. Kemudian terbit fajar subuhnya adalah pukul 4 subuh, ya 4 pagi. Maka kita akan dapati waktu malam ini berapa jam? 10 jam. 10 jam ini artinya ada 600 menit. Dibagi 3 ya, sepertiga, maka dapatlah di sana 200 menit. Kurang lebih 3 jam 20 menitan. Kalau seandainya waktu terbenamnya matahari yang menandakan dengan awalnya malam tadi adalah pukul 18, maka sepertiga malam pertama ini adalah pukul 18 hingga pukul 21.20. Ini sepertiga malam yang pertama. Dan Nabi SAW menyenangi sholat Isya itu di akhir malam. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan di akhir malam di sini adalah waktu atama ini, yaitu sepertiga malam pertama. Artinya dekat-dekat pukul 21.20 kurang lebihnya, pukul 9 malaman. Ini adalah waktu yang terbaik kurang lebihnya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama jika tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan. Kalau seandainya sanggup, seandainya mampu, maka ini adalah waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat Isya. Karena Nabi SAW untuk sholat Isya ini ahyanan wa ahyanan. Ya, dalam hadis yang sebelumnya telah kita bahas, Rasulullah SAW terkadang mengawalkannya, terkadang mengakhirkan. Kenapa Nabi mengawalkan? Karena pada waktu itu Nabi SAW mendapati para sahabat telah berkumpul untuk melaksanakan sholat jamaah. Rasulullah khawatir akan adanya masyaqqah, adanya kesulitan yang akan menimpa sahabat ini apabila diakhirkan. Maka Nabi SAW terkadang mengawalkannya. Wa ahyanan, akan tapi terkadang juga Nabi SAW mengakhirkannya. Dan ini adalah waktu yang terbaik sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, jadi perlu kita pahami jamaah dalam Allah taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Suatu Nabi SAW ditanya oleh sahabat tentang amalan yang paling afdol, kemudian Rasul SAW mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan pada waktunya. Maka yang dimaksud dengan waktunya di sini adalah waktu yang terbaik dalam solat tersebut. Solat ala waktiha, yaitu solat yang dikerjakan pada waktu terbaiknya. Kapan waktu terbaiknya? Subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu. Adapun Isya yang terbaiknya adalah di akhir waktunya. Ya, ini adalah waktu tadi yang dimaksud dengan al-atamah. Abu Barzah radhiyallahu taala anhu sewaktu menjelaskan tentang waktu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha.
Dan Nabi SAW membenci tidur sebelum solat isya wal haditha ba'daha, dan Nabi SAW juga membenci berbicara bincang-bincang al-hadis setelah solat isya. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW yakrahu nauma qablaha, membenci tidur sebelum salat isya. Hal ini dikarenakan apabila seseorang dia tidur sebelum mengerjakan salat isya, maka dikhawatirkan dia akan terlewatkan dari mengerjakan salat isya. Kenapa? Udah tidur, kebablasan. Ya, bangun sudah azan subuh. Makanya Nabi SAW membenci tidur sebelum sholat isya. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya kenapa dibenci tidur sebelum sholat isya ini, dikarenakan kalau seorang itu tidur sebelum sholat isya kemudian dia terbangun, maka waktu dia mengerjakan sholat tadi, bangun sehabis tidurnya, dan ini tentu tidurnya masih belum sempurna, apa yang terjadi? Dia akan malas-malasan dalam sholat, sempoyongan dalam sholat, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Sedangkan lubus sholat, inti dari sholat itu adalah bagaimana kita bisa khusyuk dalam menghadap Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Nabi SAW yakrahu nauma qablaha. Nabi SAW membenci tidur sebelum sholat isya. Ya, maka hendaklah kita tinggalkan jamaah rahmat Allah Ta'ala. Ya, tidur sebelum sholat isya ini. Kenapa? Karena dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Rasulullah SAW. Artinya jika dibenci oleh Rasul SAW, dibenci juga oleh Allah Ta'ala. Ya, maka hindari tidur sebelum sholat isya. Wal haditha ba'daha, dan berbicara setelah sholat isya. Ya, ini juga sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW. Berbicara, berbincang-bincang, ngalur ngidul setelah sholat isya. Apa hikmahnya? Kenapa kok Nabi SAW membenci bincang-bincang setelah sholat isya? Para ulama menjelaskan adalah sebabnya dikarenakan seorang yang dia bincang-bincang setelah sholat isya kemudian memperlama waktu tidurnya, maka dikhawatirkan dia akan terlewat dari sholat malam. Malam susah bangun untuk qiyamul lail, untuk mengerjakan sholat tahajud. Ya, sedangkan di antara ciri orang soleh adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji', yaitu lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka, yang menandakan mereka malam itu apa? Salat tahajud, salat malam. Tapi jika habis isya yang masih ngalur ngidul, bincang-bincang yang tidak ada manfaatnya, ya maka dikhawatirkan dia tidak dapat salat tahajud. Ya, dan betapa banyak sekarang kaum muslimin yang mereka terlalaikan dari salat malam ini. Ya, tidak salat tahajud, tidak salat witir. Bahkan lebih parahnya lagi kata para ulama, bukan hanya salat tahajud saja, bahkan mereka terlalaikan dari salat subuh. Ya, salat subuhnya kesiangan. Udah terang baru salat subuh. Kenapa? Begadang malam. Habis isya masih sibuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Di sini jamaah rahmati Allah Ta'ala, kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi SAW membenci bincang-bincang, Nabi SAW membenci tidur sebelum isya, dan al-haditha yaitu berbicara, bincang-bincang setelah isya. Ya, di sini Rasulullah SAW mengabarkan al-hadis. Hadis itu apa? Berbicara. Rasul membenci berbicara setelah salat
Isya. Dan tentu yang dimaksud di sini ya dijelaskan oleh para ulama yaitu bincang-bincang yang tidak ada manfaatnya, ya bincang-bincang yang tidak mendatangkan maslahat. Ya adapun apabila setelah Isya itu mereka gunakan untuk talibul ilm, ya untuk menuntut ilmu, untuk belajar sejenak, untuk murojaah hafalannya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya bukan termasuk sesuatu yang dibenci. Ya. Kemudian disebutkan juga idza kana al-haditsu makruhan ba'da al-isya wa huwa fil kalamil mubah. Apabila berbicara saja, dan dimaksud berbicara di sini adalah berbicara yang hukumnya mubah. Karena nanti berbicara jamaah rahmati Allah taala terbagi lagi hukumnya. Ada berbicara yang hukumnya mubah, ini asalnya pembicaraan yang biasa-biasa saja hukumnya mubah. Namun di sana ada pembicaraan yang hukumnya haram seperti ghibah, membicarakan ya aib orang lain, membicarakan orang lain, atau fitnah, namimah, ini berbicara, ini jelas haramnya. Yang dibenci oleh Nabi SAW di sini adalah berbicara yang mubah, berbicara yang hukumnya mubah, berbicara yang biasa yang tidak mengandung dosa. Kalaulah berbicara saja, ini dibenci oleh Nabi SAW setelah sholat Isya, karena tadi dikhawatirkan akan sulit untuk bangun sholat tahajud, akan sulit untuk bangun sholat malam, dan dikhawatirkan terlambat sholat subuh, bahkan lebih parah lagi tidak sholat subuh, ya maka tentu mimbabil aula, lebih utama lagi dibenci, yaitu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh misalnya main game yang tidak ada manfaatnya, membuang-buang waktu. Ya setelah sholat Isya main game, ataupun setelah sholat Isya nonton bola sampai begadang tengah malam, ataupun nonton yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dunia dan bagi akhiratnya. Tentu ini kata para ulama lebih diutamakan untuk ditinggalkan dan lebih dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya maka hendaklah yang seperti ini kita tinggalkan. Ya karena bisa jadi lalainya kita selama ini, kenapa kita sulit sholat malam, sulit sholat tahajud, sulit kita untuk bangun malam, untuk membaca Al-Quran, untuk beristighfar pada malam hari, dikarenakan kita banyak bicara setelah Isya, dan bicaranya yang tidak ada manfaatnya. Tadi ya kita garis bawahi, berbeda halnya apabila berbicaranya adalah sesuatu yang bermanfaat, ya berbicaranya adalah sesuatu yang bermanfaat, yang mendatangkan kemaslahatan bagi dunia dan akhiratnya. Contoh misalnya tadi murojaah ilmu, belajar, baru bisa belajar malam. Kenapa siang sibuk Ustaz? Baru tenang malam hari, baru bisa murojaah hafalan Al-Quran. Kalau tidak malam susah mau murojaah. Malam baru bisa murojaah pelajaran. Ya maka ini ya dipersilahkan, bukan termasuk sesuatu yang dibenci tadi. Kemudian Abu Barzah radhiyallahu taala anhu melanjutkan, wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'riful rajulu jalisahu. Dan Nabi SAW melakukan ya salat al-ghada, ya kana yanfatilu min salatil ghada, ya, dan dahulu Nabi SAW ya selesai mengerjakan salat subuh, ya selesai mengerjakan salat subuh. Di sini disebut yanfatilu, berpaling ataupun selesai min salatil ghada. Al-ghada, mungkin selama ini kita sering mendengar al-ghada. Ya, al-ghada ini adalah apa? Awal siang. Ya, yaitu yang dimaksud di sini adalah awal siang, yaitu
fajar, menandakan dengan akhirnya malam maka muncullah siang, disebut dengan al-ghadah. Dan Nabi SAW selesai dari solat subuh, hina ya'rifur rajulu jalisahu, yaitu ketika seorang lelaki sudah mengetahui siapa orang yang duduk di sebelahnya. Ya, artinya sudah mulai agak terlihat orang yang ada di sebelahnya siapa. Ini selesainya solat, bukan baru solat. Dan di sini juga kata para ulama menandakan tentang solat subuh itu adalah di awal waktu. Ya, waktu ghalas, yaitu waktu masih seorang belum bisa mengenali siapa orang yang ada di sebelahnya, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas bersama tentang bagaimana para sahabiah, para wanita yang hidup pada masa Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya mereka sewaktu ikut solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulangnya mereka dari solat adalah ketika orang-orang itu belum mengetahui siapa orang ini, yaitu masih gelap. Mereka sudah selesai solat langsung pulang ke rumah-rumah mereka, sehingga tidak dapat dikenali ini siapa yang tadi yang ikut solat, tidak diketahui. Ya, adapun para lelaki, ya dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat dan para lelaki sudah mengetahui siapa yang duduk di sebelahnya. Kalau yang di sebelahnya bisa kelihatan. Adapun yang jauh tidak diketahui masih, karena masih remang-remang. Ya, masih remang-remang. Ini waktu selesai solatnya, yang menandakan solatnya tetap di awal waktu. Ya, solatnya tetap di awal waktu. Kemudian Abu Barzah radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan, wa kana yaqra'u bi sittina ila mi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu salat subuh itu membaca 60 hingga 100 ayat. Ya, ini salat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat subuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang, jamaah rahmati Allah taala. Ya, dalam hadis disebutkan Rasulullah salat subuhnya yang dibaca 60 sampai 100 ayat. Ini salat subuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaklah ini yang kita ikuti gitu. Selama tidak mendatangkan mudarat tentunya. Kita tentu sewaktu menjadi imam misalnya, ya bagi imam masjid, maka diperhatikan keadaan jamaahnya, keadaan makmumnya, apakah di sana ada orang-orang tua yang lemah. Ya, maka ini tentu menyesuaikan dengan keadaan jamaahnya agar tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Adapun seandainya makmum yang ikut sholat adalah orang-orang yang kuat, yang dianggap memiliki kekuatan, ya, kemampuan, ya maka sunnahnya adalah sholat subuh ini dipanjangkan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu li ajrin. Salatlah subuh kalian hingga agak kekuning-kuningan. Fa innahu a'zamu li ajrin. Karena ini adalah yang paling besar pahalanya. Ya, para ulama menjelaskan yaitu karena panjangnya bacaan salat subuh sehingga sudah mulai remang-remang hari tersebut. Dikarenakan apa? Panjangnya bacaan solat subuh. Dan Nabi SAW ya dalam hadis-hadis disebutkan solat subuh pada hari Jumat misalnya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Al-Insan. Surah Sajadah berapa ayat? 30 ayat. Al-Insan berapa ayat? Al-Insan 31 ayat. Ya, Sajadah 30 ayat, 3 halaman. Al-Insan 31 ayat, 2 halaman. Ya, total pada hari Jumat Nabi SAW membaca 61 ayat. Artinya sesuai dengan hadis ini. Nabi SAW ya pada solat subuh yaitu kisaran 60 sampai 100 ayat. Ya, maka inilah teladan kita
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam salatnya. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ya, dalam hadis yang mulia ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana antusiasnya para tabi'in dalam mempelajari agama Islam ini. Dan ini juga pelajaran bagi kita tentang bagaimana para salafun saleh, ya orang-orang soleh terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu itu mereka sangat semangat sekali untuk belajar Islam. Kita lihat di sini bagaimana Abu Minhal bersama dengan bapaknya datang kepada Abu Barzah untuk nanya apa? Untuk nanya bagaimana solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu solat terbaik yang dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para tabi'in dalam belajar agama. Mereka belajar dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaklah ini juga kita tiru. Ya, hendaklah kita ikuti semangat mereka dalam belajar agama ini. Ya, tanya kepada orang yang faham, para ulama, para ustadz. Ya, dan di sini kita lihat bagaimana ya Abu Minhal dan bapaknya mendatangi Abu Barzah, yang mana Abu Barzah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tanya kepada yang faham tentang perkara agama ini. Ya, tanya kepada mereka tentang perkara urusan agama yang ini merupakan kebaikan ya bagi urusan dunia dan akhirat seseorang. Ya, dan juga harus antusias, harus semangat dalam belajar agama. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang waktu-waktu utama dalam solat yang 5. Ya, dan di sini kita lihat bagaimana para sahabat tidak hanya menanyakan tentang solat apa yang wajib, tapi mereka bertanya tentang kapan waktu terbaik dalam solat tersebut. Ya, dan di sini dalam hadis ini dijelaskan tentang waktu-waktu terbaik dalam solat yang 5 solat wajib, yaitu solat subuh di awal waktu, kemudian solat zuhur di awal waktu, kemudian solat asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, kemudian solat isya yang paling utama adalah diakhirkan. Kemudian dalam hadis ini juga dapat kita ambil faedah tentang di antara nama solat zuhur adalah al-ula. Ya, adalah al-ula. Kenapa disebut dengan al-ula? Ya, karena ini adalah solat yang dahulu pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Ya, setelah datangnya perintah solat, maka solat yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril pada waktu itu adalah solat zuhur. Makanya dia disebut dengan al-ula. Kemudian faedah yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah disunnahkan mengakhirkan solat isya selama tidak ada masyaqqah. Karena ini yang waktu solat isya yang dicintai oleh Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan wa kana yastahibbun an yuakhira minal isya. Nabi SAW mencintai mengakhirkan solat isya. Maka orang-orang yang beriman pasti mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau seandainya Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan, ya, kita ambil waktu terbaik solat isya ini. Yang mana tadi waktu terbaiknya adalah sebagian ulama mengatakan di akhir sepertiga yang pertama, sebagian mengatakan di akhir setengah malam, tengah malam yang pertama. Ya, dan perlu dipahami waktu dikatakan diakhirkan di sini bukan juga ya dekat waktu subuh baru sholat isya. Ini tidak ada ulama yang memahami seperti itu. Akan tapi yang dimaksud dengan diakhirkan di sini adalah diakhirkan pada waktu sepertiga pertamanya atau setengah pertama.
Ya kalau tadi sepertiga pertama kurang lebih pukul 9-an. Adapun kalau dibagi dua, ya maka tadi 10 bagi 2 adalah 5 jam, dari jam 6 sore sampai jam 11. Artinya dekat-dekat pukul 11. Kalau ini mengeluarkan pendapat yang mengatakan setengah malam. Dahulu Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat Isya, sehingga sahabat mendatangi rumah Nabi SAW, mengetuk rumah Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sholat, wahai Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Ya, karena para wanita sudah ngantuk, sudah pada mengantuk, anak-anak juga sudah mengantuk. Ya, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimami sholat. Dan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, ya maka inilah waktu terbaik untuk sholat Isya. Ya, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah sebagai imam, dan tentu imam tadi sebagaimana apa yang kita katakan, dia melihat juga keadaan makmum. Sama dengan sholat jamaah. Sewaktu kita menjadi imam, kita lihat bagaimana keadaan makmum. Standar yang paling lemah di sana. Kalau ada orang tua, ya maka disesuaikan, jangan baca terlalu panjang. Ustaz, kan sholat subuh sunnahnya 60 sampai 100 ayat. Nah, itu dalam keadaan yang tidak mendatangkan mudarat ataupun tidak ada masyaqqah. Kalau seandainya di sana ternyata jamaahnya adalah orang-orang tua, orang-orang yang masih baru, belum kuat keimanannya, ya, maka mulailah ya sedikit demi sedikit. Ya mulai misalnya baca surah pendek dulu, kemudian nanti meningkat sedikit demi sedikit, ya baca sabbihis, ya kemudian baca misalnya an-naba, ya sedikit demi sedikit, baru nanti sudah terbiasa. Ya mudah-mudahan Allah taala beri taufik, ya bisa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya 60 sampai 100 ayat. Dan begitu juga dengan sholat Isya tadi, kita lihat bagaimana standar kemampuan jamaahnya sewaktu jadi imam. Beda halnya waktu sholat sendirian. Ya, dan wanita tidak wajib untuk pergi ke masjid. Ya, wanita tidak wajib untuk sholat jamaah di masjid. Bahkan sholat terbaik wanita adalah di rumah-rumah mereka. Ya, kalau seandainya seorang wanita sholat di rumah dan dia memiliki kemampuan sanggup untuk mengakhirkan sholat ini, maka inilah waktu yang terbaik ya untuk mengerjakan sholat Isya, yaitu di akhir waktunya. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini juga, hendaklah seorang memperpanjang bacaan sholat fajar atau sholat subuh. Ya, disyariatkan dan disunnahkan untuk memperpanjang bacaan sholat subuh. Ini kembali, kalau jadi imam diperhatikan keadaan makmum. Tapi kalau sholat sendiri, sebagaimana para akhwat dan ummahat yang mungkin sholat sendirian di rumahnya, ya maka dianjurkan untuk memperpanjang bacaannya sewaktu sholat subuh. Dan ini juga ya para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala, pentingnya kita memiliki hafalan Al-Qur'an. Ya, kalau tidak punya hafalan, apa yang mau dibaca? 60 sampai 100 ayat. Maka mulai menghafal ya sedikit demi sedikit. Tidak ada kata terlambat, dan Allah Taala mengetahui kadar kemampuan kita. Ya, kita mulai menghafal Quran satu ayat, kemudian bertambah menjadi satu makro, kemudian 2 makro, bertambah menjadi 1 halaman. Yang penting kita mulai menghafal. Ya, maka bisa kita ya sekalian untuk murojaah bacaan hafalan kita waktu sholat tadi, sholat malam, sholat tahajud. Ya, Rasulullah sholat malam itu sampai mau subuh, subhanallah. Ya, kemudian juga ya di sholat subuh ya baca 60 sampai 100 ayat ihtisaban, dalam rangka mencari pahala dari Allah Taala, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya dari hadis ini adalah tidak disukai tidur sebelum sholat Isya dan tidak disukai berbincang-bincang sesudah Isya. Ini juga harus kita perhatikan, tadi sudah kita sampaikan. Ya, kalau bisa dan harus bisa gitu. Jangan tidur dulu sebelum sholat Isya. Kemudian upayakan kalau sudah tidak ada hajat sama sekali, setelah sholat Isya tidur sudah. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, ya maka tidur setelah sholat Isya ini yang lebih utama. Kemudian yang terakhir faedah dari hadis ini yang dapat kita ambil adalah dianjurkan untuk menyebutkan sesuatu yang terkait dengan syariat Allah Taala sesuai dengan nama yang disebutkan dalam
dalam syariat, ya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, agar tidak menghilangkan keutamaannya dan agar manusia mengetahuinya. Ya seperti nama tadi, ya nama salat Isya, ya salat Isya yang orang-orang Arab biasa menyebutnya dengan Al-Atamah, akan tapi nama ini tidak disenangi. Bahkan Rasulullah mengingatkan jangan ikut-ikutan orang Arab Badui, orang Arab kampung gitu ya, dengan dalam penamaan tersebut. Akan tapi gunakanlah penamaan yang sesuai dengan syariat yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, yaitu salat Isya. Tapi anda rasa ini saja yang dapat anda sampaikan pada sore hari yang penuh barokah ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulya, agar Allah Taala catat pertemuan kita pada sore hari ini di dalam catatan amal kebaikan kita, dan agar Allah kumpulkan kita semua di surga firdausnya bersama Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.